3 kantong jenazah korban ambruknya Musala Ponpes Al-Hozini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, mulai dibawa ke Posko Disaster Victim Identification, DVI, kompartemen kamar mayat RS Bayangkara Surabaya, pada Jumat, 3 Oktober 2025, sejak pagi hingga siang hari. Informasinya, 2 kantong jenazah tiba sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, disusul 1 kantong jenazah tiba sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. 3 jenazah tersebut akan diidentifikasi oleh tim forensik Polda Jatim. Posko Disaster Victim Identification, DVI, guna mengidentifikasi jenazah korban yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan gedung bertingkat Ponpes Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, mulai dipusatkan di RS Bayangkara Surabaya, pada Kamis, 2 Oktober 2025, malam. Sebelumnya, 3 posko DVI yang disediakan anggota tim Bidokes Polda Jatim diletakkan di beberapa area umum dan pusat layanan kesehatan yang dipilih khusus guna menangani kedaruratan insiden tersebut. Semula, posko antemortem ditempatkan di Kampus Putri area Ponpes, sedangkan posko postmortem ditempatkan di RSUD Sidoarjo dan RSI Siti Hajar Sidoarjo. Kabidokes Polda Jatim, Kombes Pol Dr. M. Husnan Marzuki mengatakan, pemusatan lokasi posko DVI tersebut di RS Bayangkara Surabaya dimaksudkan demi efisiensi kerja forensik yang dilakukan oleh tim medis nantinya. Mengingat beberapa diketahui korban belum berhasil dievakuasi lebih dari 3 hari, sehingga menimbulkan proses fisiologis tubuh yang mengalami pembusukan. Mengantisipasi dinamika tersebut, posko DVI RS Bayangkara Surabaya telah mempersiapkan perangkat mutakhir yang dapat menyimpan jenazah korban secara lebih efektif dan berdaya tampung banyak. Perangkat tersebut adalah mesin berbentuk ruangan pendingin cold storage. Bentuknya menyerupai peti kemas berpendingin udara super, yang fungsinya selayaknya kulkas berukuran jumbo. Lokasinya berada di ujung halaman sisi barat gedung kompartemen kamar mayat RS Bayangkara Surabaya. Ukurannya diperkirakan berkapasitas 20 ton berdimensi ruangan dengan panjang 4 meter, lebar 4 dan tinggi ruangan 2,5 meter. Husnan memperkirakan ruangan cold storage tersebut mampu menampung keseluruhan jumlah jenazah korban yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan nantinya. Catatan data DNA yang berhasil diperoleh posko antemortem per Kamis, 2 Oktober 2025, pukul 21 WIB, terdapat 56 data keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga dalam insiden tersebut. Lanjut Husnan, data yang dihimpun posko antemortem tersebut bakal digunakan sebagai bahan pembanding dengan kondisi jenazah korban yang ditemukan nantinya. Oleh karena itu, guna mempercepat hasil identifikasi agar jenazah korban yang ditemukan nanti berhasil diketahui identitasnya, maka Husnan mengimbau para anggota keluarga kooperatif. Salah satu bentuk sikap dan langkah kooperatif yang dapat dilakukan adalah melengkapi semua data yang diinginkan oleh tim forensik di posko antemortem. Mulai dari menyertakan berbagai macam informasi mengenai kondisi tubuh dari korban yang hilang, selengkap-lengkapnya. Seperti ciri-ciri tubuh beserta penampilan yang dikenakan terakhir. Dapat juga disertakan foto semasa hidup paling terbaru dari korban. Boleh juga menyertakan foto cap 3 jari dalam ijazah pendidikan dari korban. Bahkan, kalau semasa hidupnya pernah mendokumentasikan foto bentuk gigi. Atau masih menyimpan berkas rekam medis atas penanganan medis penyakit yang pernah diderita terdahulu. Semua data-data pendukung tersebut wajib disertakan, sehingga dapat menjadi data berharga yang memudahkan tim forensik melakukan identifikasi jenazah korban. Jika data pembanding tersebut terbilang minim jumlahnya, maka tim forensik bakal menerapkan metode lain untuk melakukan pencocokan antara data pembanding anggota keluarga dan temuan jenazah korban. Seperti melakukan pengujian tes DNA. Kemudian, mengenai ketersediaan tenaga medis tim forensik yang dikerahkan untuk melakukan identifikasi selama berlangsungnya proses pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan beberapa waktu ke depan. Husnan menegaskan, pihaknya mengerahkan banyak personel anggota medis spesialis forensik. Sehingga, diharapkan, proses identifikasi terhadap jenazah korban yang ditemukan nantinya dapat berlangsung cepat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Dr. Erwin Astatriono mengatakan, pihaknya berharap dengan pemusatan posko DVI antemortem dan postmortem di RS Bayangkara Surabaya dapat mempercepat proses identifikasi jenazah korban yang ditemukan nantinya. Dengan jenazah kali ini ada berapa jenazah nanti datang di DVI ini? Ini yang datang 2 orang. Ya. Ini nanti prosesnya seperti apa nanti? Teman-teman, ini prosesnya kan di sini tempat postmortem atau identifikasi ya, sama rekonstruksi.
Nah, nanti setelah jenazah dari sana datang ke sini, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kalau seandainya jumlahnya banyak, kita menyiapkan freezer, di dalam juga ada pendingin lah, dan kapasitasnya banyak, bisa sampai 100 kapasitas kita punya itu. Sudah sampai alatnya sih masih bagus, suhunya bisa di bawah 0 gitu. Dan artinya kan untuk data antemortem dan postmortem kan sudah identifikasi sudah bisa dilakukan. Sudah, antemortemnya sudah terkumpul. Awalnya 63, kemudian sudah ditemukan beberapa, sekarang tinggal 58 ya. Nah, mudah-mudahan di korbannya nggak banyak, kita berdoa. Artinya 63 untuk antemortem sudah? Bukan, maksudnya awal dulu, kan sudah akhirnya ketemu, kemudian nurun-nurun tinggal 58, jadi selalu update, selalu perubahan ya. Jadi kan nanti kalau ini ada ketemu lagi kan otomatis berkurang lagi, tinggal 0 nanti kalau sudah semua teridentifikasi kan. Oke. Pak Kabit, mungkin masih banyak yang belum tahu, kalau misalkan satu jenazah ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk? Kalau masalah waktu itu tergantung, kan begini Mas, perlu saya sampaikan, inilah perlunya keluarga yang merasa kehilangan anak atau siapa, itu segera melapor ke antemortem atau untuk pelaporan orang hilang. Nanti di situ membawa, membawa bisa jadi yang ada sidik jari pasti ya, bisa ijazah atau paspor atau apa yang sidik jarinya pasti ya. Kemudian juga kalau pernah periksa ke dokter, entah itu dokter gigi, entah dokter umum. Nah, kalau yang dokter gigi itu sangat penting sekali, karena apalagi kalau punya rekaman panoramik gigi itu untuk diagnosa primer pasti. Nah, terus sidik jari juga termasuk diagnosa pasti. Nah, itu nanti kalau memang itu tidak ada, nanti bisa dilakukan pemeriksaan itu tadi properti yang lain mungkin. Ya, oleh sebab itu kalau yang punya foto, punya yang terakhir, foto terakhir ya, ada tanda-tanda lahir atau tanda-tanda apa yang dalam tubuh atau baju yang dipakai terakhir, nah itu bisa untuk mengidentifikasi, karena paling tidak ada 2 lah untuk menentukan inilah. Kalau itu semua tidak bisa, baru kita lakukan tes DNA. Nah, harapan kami tidak sampai ke sana, gitu. Karena DNA itu butuh waktu lama dan juga butuh biaya besar juga. Oke, tidaknya itu tergantung data dari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.